Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang polusi. Perkenalkan, nama saya Nurhaidania Sumang, saya sebagai moderator. Nah, di sini saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani oleh 7 orang pemateri hebat. Dengan pemateri yang pertama atas nama Desti Domila Noel, pemateri yang kedua atas nama Maria Leoni Ikun, pemateri yang ketiga atas nama Maria Yestiani Seran, pemateri yang keempat atas nama Yohana Leda Padi, pemateri yang kelima atas nama Adriana Arisanti Manek, pemateri yang keenam atas nama Maria Irsanda Bria, dan pemateri yang ketujuh atas nama Abdul Haris Nasution Kari. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian polusi udara. Yang kedua tentang penyebab polusi udara. Yang ketiga tentang jenis polutan udara. Yang keempat tentang dampak polusi udara. Dan yang kelima tentang solusi untuk mengurangi polusi udara. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Pengertian polusi udara. Polusi udara adalah pelepasan zat atau substansi yang merusak ke dalam lingkungan yang menghasilkan dampak negatif pada ekosistem, manusia, hewan, dan tumbuhan. Polusi dapat berupa zat kimia, partikel padat, atau suara yang tidak diinginkan. Polusi dapat muncul dari berbagai sumber termasuk industri, transportasi, dan aktivitas manusia lainnya. Penyebab polusi udara. Polusi udara dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan juga oleh proses alami. Berikut adalah beberapa sumber utama. Yang pertama, kendaraan bermotor. Emisi gas dan kendaraan bermotor, terutama mobil, motor, dan truk, merupakan salah satu penyumbang terbesar polusi udara. Yang kedua, industri dan pabrik. Proses industri, terutama yang melibatkan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam, menghasilkan sejumlah besar polutan udara. Yang ketiga, pembakaran sampah atau biomasa, baik di area perkotaan atau perdesaan, melepaskan sejumlah besar polutan ke udara, termasuk karbon monoksida, partikel halus, dan senyawa organik yang berbahaya. Penyebab polusi udara. Yang keempat, pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, terutama batu bara, menghasilkan polutan udara yang signifikan, termasuk CO2 atau karbon dioksida, SO2 atau sulfur dioksida, dan NOx atau nitrogen oksida. Polusi udara dari pembangkit listrik merupakan kontributor utama perubahan iklim dan penurunan kualitas udara. Yang kelima, polusi rumah tangga. Aktivitas rumah tangga seperti penggunaan bahan bakar padat untuk memasak dan pemanasan, penggunaan produk pembersih berbahan kimia, serta asap rokok juga dapat menjadi sumber polusi udara dalam ruangan. Polusi udara dalam ruangan seringkali kurang diperhatikan, meskipun dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Yang keenam, aktivitas pertanian. Penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan aktivitas peternakan juga dapat menghasilkan polutan udara seperti amonia atau NH3 dan metana atau CH4. Gas-gas ini dapat berkontribusi pada pembentukan partikel halus di atmosfer. Yang ketujuh, sumber alami. Meskipun sebagian besar polusi udara disebabkan oleh aktivitas manusia, ada juga polusi yang bersumber dari alam, seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, debu dari gurun, serta senyawa organik alami dari tumbuhan. Particulate matter atau PM. PM10 dan PM2,5 adalah partikel halus yang berukuran lebih kecil dari 10 mikrometer dan 2,5 mikrometer. PM2,5 adalah yang paling berbahaya karena dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan gangguan kesehatan. Sumber utama PM adalah pembakaran bahan bakar, emisi kendaraan, serta debu dari aktivitas konstruksi. 2. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna.
CO dapat menggantikan oksigen dalam darah, menyebabkan gangguan pernapasan dan bahkan kematian dan kolesterol tinggi. 3. Ozon di lapisan troposfer atau dekat permukaan bumi merupakan polutan berbahaya yang terbentuk dari reaksi antara nitrogen oksida dan senyawa organik volatil di bawah sinar matahari. Ozon ini berbeda dengan ozon di stratosfer yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet, dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan memperburuk kondisi seperti asma. Nitrogen dioksida (NO2). Nitrogen dioksida adalah gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama dari kendaraan bermotor dan pembangkitan listrik. NO2 dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, mengurangi fungsi paru-paru, dan meningkatkan resiko penyakit pernapasan. Sulfur dioksida (SO2). Sulfur dioksida dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur seperti batu bara dan minyak. SO2 dapat menyebabkan bereaksi dengan air dan atmosfer, membentuk hujan asam yang merusak lingkungan. Senyawa organik volatil (VOC). Senyawa organik volatil adalah senyawa kimia yang mudah menguap ke atmosfer, seringkali dihasilkan oleh kendaraan bermotor industri dan penggunaan produk rumah tangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak polusi udara. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Polusi udara merupakan salah satu penyebab utama gangguan kesehatan di dunia. Partikel halus dan gagasan-gagasan beracun seperti NO2, SO2, dan ozon dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk yang pertama, penyakit pernapasan seperti asam, bronkitis, dan emfisema. Yang kedua, penyakit jantung dan stroke. Yang ketiga, kanker paru-paru. Yang keempat, penurunan fungsi paru-paru terutama pada anak dan orang tua. Yang kelima, prematuritas dan berat badan lahir rendah pada bayi. Paparan jangka panjang terhadap polusi udara juga dapat memperpendek harapan hidup dan meningkatkan risiko kematian dini. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Polusi udara dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, misalnya hujan asam yang berbentuk dari reaksi SO2, NO2 di atmosfer dapat merusak hutan, danau, serta tanah pertanian. Selain itu, ozon troposfer dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil pertanian. Yang ketiga, perubahan iklim. Gas rumah kaca seperti CO2 dan metana yang dihasilkan dari aktivitas manusia merupakan penyebab utama perubahan iklim. Polusi udara berkontribusi pada pemanasan global yang menyebabkan pencairan es di kutub, kenaikan permukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris Nasution Kari. Di sini saya akan mempresentasi tentang populasi udara. 2. Penggunaan transportasi ramah lingkungan. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih ke transportasi umum. Sepeda atau berjalan kaki dapat membantu mengurangi emisi dan dari transportasi kendaraan listrik dan juga menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan. 3. Penerapan teknologi bersih di industri. Pabrik dan industri dapat mengurangi polusi udara dan menerapkan teknologi bersih seperti filter udara, pengolahan limbah industri, serta penggunaan bahan bakar yang lebih bersih. Pemerintah juga harus memastikan bahwa industri mengetahui standar emisi yang ketat. 4. Pengelolaan sampah yang baik. Mengolah sampah dengan baik, terutama dengan mendaur ulang dan mengurangi pembakaran sampah, dapat mengurangi polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang ramah lingkungan juga sangat penting. 5. Penanaman pohon dan penghijauan kota. Pohon dapat menyerap polutan udara dan menghasilkan oksigen. Penghijauan di perkotaan dapat membantu mengurangi udara
mengurangi suhu kota, dan memperbaiki kualitas udara secara keseluruhan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi. Dari penjelasan sebelumnya, saya dapat mengambil kesimpulan bahwasannya polusi udara merupakan masalah serius yang sering dianggap sepele oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Polusi udara dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi polusi udara, seperti contohnya melakukan penghijauan dan reboisasi, mengurangi pembakaran hutan, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.